Bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah. Can you hear my voice? Halo, udah. Okay. Bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah. Kehidupan di alam semesta ini ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Ada yang nampak oleh mata, tapi ada pula yang kasat mata. Ada hal-hal yang harus kita terima dengan iman, tapi memang ada juga hal-hal yang bisa diterima melalui akal. Akal saja sudah cukup itu. Tapi ada yang akal itu tidak bisa lagi. Terpaksa harus diimani saja. Karena semakin dipaksa justru semakin tidak bisa. Contoh hal-hal yang bersifat gaib itu dalam bahasa filsafat disebut dengan eskatologi. Masalah yang cukup diimani saja. Karena tidak mungkin akal sampai ke sana. Contoh yang paling sederhana, azab kubur misalnya. Bagaimana kita bisa menjelaskan azab kubur itu secara akal? Bapak ya. Ada azab kubur itu? Ada. Dari mana kita tahu ada? Rasul yang menyatakan. Ada bukti empirik yang menyatakan azab kubur itu ada. Oh, itu susah. Sebab kita belum pernah melihat ada jemaah Masjid Nurul Yakin yang dikubur, lalu pulang dari kubur dia berteriak-teriak. Waduh, marah saya yang di dalam. Atau kita dengar betul suara itu. Orang memeki-meki itu yang nggak pernah pula ada. Kalaupun ada ya mungkin orang-orang tertentu sajalah yang Allah berikan keizinan untuk mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Sebab konon kabarnya suara manusia itu, suara di alam ini kan terbagi 3 itu. Ada yang saking lembutnya tidak terdengar oleh akal, ada yang tidak terdengar oleh telinga, ada yang saking kerasnya tidak juga dapat dilacak oleh telinga. Yang di tengah-tengah itulah yang bisa kita dengar itu. Jadi azab kubur itu walaupun nyata di depan kita kuburan itu ada, tapi azabnya susah itu. Walaupun dalam Islam sendiri kata-kata azab kubur itu kan bermakna beragam. Ada ulama menyatakan bukan alam kubur itu alam barzah. Disebut dengan kubur karena secara umum orang yang meninggal dunia itu memang memiliki kubur. Kalau azab itu hanya azab kubur, pertanyaan yang susah menjawabnya adalah bagaimana kalau orang meninggal dunia tidak ada kuburnya? Di mana dia diazab itu? Wah, itu kan susah menjawabnya. Di laut, di Pariaman, kapal orang tenggelam. Lalu meninggal di laut. Jasadnya siapa yang makan itu? Ikan. Ada kuburannya itu? Tidak ada. Lalu di mana dia diproses sementara kuburannya tidak ada? Di perut-perut ikan itu?
Atau di kampungnya Lubis di Pasaman, orang dimakan harimau. Habis dimakan harimau itu. Tidak ditemukan badannya lagi. Pertanyaannya di mana kuburannya itu? Tidak ada. Atau seperti jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Saya pernah menceritakan itu. Sebelum bom atom itu jatuh, suhu di Hiroshima itu 25 derajat Celcius kurang lebih. 20-25 derajat Celcius itu. Lebih dingin dari kota Pekanbaru. Begitu B-29, Boeing 29 itu membawa bom atom itu. Pada waktu itu Boeing 29 itulah pesawat angkut militer yang paling canggih itu. Walaupun masih pakai baling-baling, tapi itulah yang paling canggih itu. Tapi waktu saya sekolah di Tawalib Padang Panjang, B29 itu merek sabun cuci itu. Murah daripada Rinso. Kalau kita menyuci pakai itulah dulu. Rupanya B29 itu artinya Boeing 29 itu. Dibawanya lah bom itu. Begitu berada di atas kota Hiroshima, dilepaskannya bom tadi. Saya nengok videonya itu, wah ngeri. Begitu jatuh, maka suhu udara di Hiroshima itu berubah dari 20 derajat Celcius lebih kurang itu menjadi 6.000 derajat Celcius. 100 derajat air ini menggelegak ini. 1000 derajat besi itu berubah menjadi air, itu cair besi itu. Kalau 1000 derajat air itu, besi itu menjadi air. Kalau 6.000 derajat, bapak-bapak jadi apa itu? Jadi serpihan itu. Meninggal ratusan ribu orang di Hiroshima, ratusan ribu orang di Nagasaki. Pertanyaannya, di mana kuburannya itu? Tidak ada. Kuburannya tidak ada. Di mana pula dia merasakan azab kubur itu? Kalau memang yang disebut azab kubur itu adalah azab yang dilaksanakan di kuburan seseorang, maka beruntunglah mereka yang tidak punya kubur. Atau sengaja tidak diberikan kuburnya. Orang-orang kaya di luar negeri, kabarnya termasuk di Medan itu, Teddy Pardedi itu. Orang-orang kaya di luar negeri itu tidak dikubur itu. Banyak yang dimasukkan ke air apa itu, air raksa itu. Sehingga dia diawetkan itu. Sampai sekarang anak cucunya bisa melihat itu tubuhnya. Awet dalam air itu. Apa mungkin malaikat masuk pula ke dalam air itu? Gimana? Jadi ada yang menyatakan azab kubur itu pasti ada, itu jelas. Tapi pelaksanaannya bisa dikubur, bisa di tempat lain. Disebut kubur itu karena memang kebiasaannya orang meninggal dunia itu diletakkan dalam kubur. Maka ada ulama yang menyatakan yang lebih cocok itu adalah alam barzah. Dalam Quran, dalam berdalil-dalil pun dikatakan alam barzah itu. Apa arti barzah itu? Arti barzah itu dinding. Dinding sekat itu. Orang yang sudah meninggal dunia, dia terdinding. Dia tidak bisa masuk ke dunia karena dia sudah meninggal. Tapi dia juga tidak masuk ke akhirat karena hari belum kiamat. Dia diletakkan satu alam yang terdinding. Itulah yang disebut dengan alam barzah.
Ada yang menyebut seperti itu. Bahkan ada yang menyatakan di alam barzah itu orang yang sudah meninggal dunia tadi bisa melihat orang yang hidup. Tapi orang yang hidup tidak bisa melihat orang yang di alam barzah. Karena dia tertutup oleh dinding. Maka ada ulama menyatakan dia seakan-akan di dinding dalam bangunan kaca. Jadi ayah-ayah kita itu bisa melihat perangai kita itu. Tapi kita tidak bisa melihat kondisi orang tua kita. Makanya salah satu bentuk penderitaan yang dirasakan oleh orang di alam barzah ketika dia melihat kerusakan dan kehancuran yang terjadi di alam dunia itu disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Ditengoknya anaknya buat maksiat. Oh ternyata itu terjadi karena dia dulu tidak mendidik anak dengan baik. Oh itu siksaan yang luar biasa itu. Ditengoknya orang kebanjiran, menderita. Itu disebabkan karena dia melakukan illegal logging di dunia dulu. Wah itu berat. Itu penderitaan yang paling berat itu. Sehingga di alam barzah itu orang sudah tahu di mana tempatnya nanti, di dunia atau di akhirat, di apa, di surga atau di neraka, udah tahu orang itu. Sebab udah terasa. Samalah dengan orang yang pernah diperiksa oleh polisi. Polisi itu kan memeriksanya itu. Keputusan di mana itu? Di pengadilan. Tapi ketika diperiksa polisi itu kita udah tahu itu. Ini bisa menang atau tidak bisa menang. Nah, itu masalah. Kalau ketika diperiksa polisi bukti-bukti lengkap, itu mau bilang apa kita? Kalau ketika diperiksa bukti-bukti itu tidak ada, itu kita berjuanglah di pengadilan. Apalagi bukti-bukti itu kalau di akhirat itu bukan bukti-bukti yang bersifat dari luar, tapi bukti-bukti yang bersifat dari dalam. Kaki akan berbicara sendiri itu. Aku dulu dibawanya kemari. Mata akan berbicara sendiri itu. Aku disuruhnya dulu melihat yang ini, melihat yang itu. Kalau ada anak gadis ranca, ambo disuruhnya mengkijok waktu itunya. Wah. Gimana cara membatasinya lagi itu? Telinga pun berbicara sendiri itu. Yang selalu ku dengar ini itu. Wah. Maka pada waktu itu kita tidak bisa mengelak lagi. Berat sekali itu kondisi di alam sana. Karena susah sekali menggambarkan bagaimana kondisi azab kubur itu. Maka cukuplah diimani saja. Ada azab kubur, ada. Bagaimana bentuknya? Ya udah serahkan ke Allah lah. Yang penting itu pasti ada. Itu baru kubur. Bagaimana pula dengan surga? Bagaimana pula dengan neraka? Itu tidak bisa dijelaskan. Sebab memang belum ada orang yang ke sana itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah. Demikian juga kehidupan yang kasat mata. Jin itu ada enggak? Ada. Malaikat ada. Pernah kita lihat jin? Ada. Pernah kita lihat malaikat? Enggak. Sebab jin dan malaikat itu memang tidak mungkin bisa dilihat. Terkecuali Allah yang menghendakinya. Siapa yang pernah jumpa dengan malaikat dalam bentuknya yang asli? Rasulullah. Ada nggak yang lain yang pernah melihatnya? Ada. Tapi dalam bentuk yang tidak asli. Ketika malaikat itu menyerupai sesuatu. Kan ada cerita itu. Ali bin Abi Thalib
Ali bin Abi Thalib ini sahabat yang paling cerdas, ilmunya dalam. Sehingga ada syair yang menyatakan Al-Islam Madinatul Ilm, Al-Islam Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Islam itu kota ilmu, Ali lah pintunya. Cerdas, Ali itu cerdas. Tapi tidak berpitih, miskin. Cuman pemurah. Suatu hari istrinya, putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, ngomong dengan Ali, anak kita udah sehari tidak makan ini. Hasan, Husin, Muhsin, ada beberapa ini. Udah sehari tidak makan. Ada duit tidak untuk beli makanan? Dirosok saku, tidak ada. Lalu bagaimana ini? Tunggulah aku keluar dulu, cari objekan. Ali pun keluar, pergi sana, pergi sini, menolong orang banyak, tapi tidak pula ada hasilnya. Sampai asar pulang, anak udah menangis. Kata Fatimah, kalau macam itu di rumah lah. Itu ada orang Yahudi yang memerlukan orang untuk menggiling gandum. Biar saya yang akan datang ke sana meminta gandum yang mau digiling, ku giling di rumah, nanti ku serahkan, mudah-mudahan dapat upah. Oh, disitulah hebatnya putri Rasulullah itu. Putri Rasul yang ketika suami tidak mampu, dia tampil ke depan. Dia pun pergi ke rumah Yahudi itu, mengambil upah. Diberikan oleh Yahudi itu, dia pun menumbuk gandum tadilah. Selesai, diserahkanlah gandum yang sudah digiling, dapat upah. Sikit dapat upah itu. Dalam 30 real lah. Dalam 30 dirham. Ya, kalau kita mungkin sekitar 30 ribu, 40 ribu lah rupiah gitu. Dikasihnya sama suaminya. Suamiku ini duit 30 dirham. Belikanlah makanan untuk anak-anak kita. Beli gandum, nanti aku akan memasaknya. Sejak pagi anak-anak tidak makan ini. Dia pun pergilah cari gandum itu. Di tengah jalan jumpa orang tua. Ali, engkau kan menantu Rasulullah ya. Aku yakin sifat kasih sayang Rasul itu ada pada dirimu. Masalahnya apa? Kami sudah 3 hari tidak makan di rumah. Tolonglah, bantu kami. Tanpa pikir panjang, duit yang 30 dirham itu dikasihnya dengan orang yang baru dikenalnya itu. Orang tua tadi. Pak tua, kami pun sehari udah tidak makan. Tapi mendengar Pak tua 3 hari tidak makan, lebih berat penderitaan Pak tua. Hanya duit ambillah, beli gandum untuk keluarga Pak tua. Orang tadi tersenyum, Ali pun tersenyum. Balik ke rumah. Istri sudah menyambut di depan pintu. Melihat suaminya datang, wah makanlah anak-anak Pak hari ini. Tapi sampai ke dekat pintu terkejut, tidak ada apapun yang dibawanya. Mana gandum? Tidak ada. Lah, duit tadi macam mana? Kata Ali, ada orang yang lebih susah dari kita. 3 hari dia tidak makan. Kita baru 1 hari. Jadi kau kasih duit sama dia ya. Berapa? Semuanya. Alamak, kata istri. Tapi Fatimah itu istri yang baik. Jangan sampai hari ini tidak makan anak-anak.
Aku sudah berusaha. Sekarang engkau pula lah yang berusaha suamiku. Usahakanlah. Yang penting ada makan anak kita hari ini. Ali pun keluar, apalah yang mau diusahakan ini. Ilmuwan itu kan selalu miskin sebenarnya. Harta tapi kaya hati. Wah, hari sudah menjelang maghrib. Tidak juga dapat bisnis yang bisa menghasilkan duit itu. Dengan tiba-tiba datang orang tua yang lain membawa unta. Ali, wih, dari mana pula orang ini tahu nama? Engkau kan menantu Rasulullah ya. Aku ada hajat. Tolong kau jualkan untaku ini 100 dirham. Kau jualkanlah. Nanti kita bagi hasil. Oh murah itu, ya nggak apa-apa. Ini sedang perlu ini. Dikasih unta, orang tadi pun pergi. Ali pun mencarilah siapalah yang mau beli unta ini. Sementara saya bukan pedagang unta. Baru berjalan lebih kurang 10 langkah. Datang pula orang tua lain datang. Ali, engkau kan menantu Rasulullah. Iya. Ku beli unta yang ada di tanganmu itu 300 dirham. Orang nyuruh jual 100 dirham, orang menawar 300 dirham. Tanpa pikir panjang dibayar, unta dibawa, orang tadi pun pergi. Ali masih terkejut. Dia kembali ke tempat orang yang mengamanahkan unta pada dia itu. Ditunggu-tunggu sampai maghrib, tidak ada orang itu. Wah ini bahaya ini katanya. Jadi beban pula lagi. Anak kita mau beli gandum untuk anak-anak, kalau dapat disuruh jual 100, ada yang beli 300. Jadi pembagian keuntungan bagaimana ini? Saya perlu cuma untuk beli gandum anak-anak aja. Gitu. Terdengar suara maghrib, tidak ketemu juga orang itu. Akhirnya pergi ke masjid. Sampai di masjid jumpa dengan Rasul. Ketika jumpa dengan Rasul, keinginan untuk menceritakan bagaimana ini. Ada orang mengamanahkan untanya untuk dijual 100 dirham. Dibeli orang 300 dirham. Orang yang mengamanahkan tidak jumpa-jumpa lagi. Ketika jumpa dengan Rasul, Rasul tersenyum. Ali, engkau yang akan berbicara terlebih dahulu atau aku yang akan berbicara dulu? Ali pun terkejut. Iku alun tekile ala takalam kok. Belum ngecek, Rasul kok udah tahu. Kata Ali, engkaulah yang berbicara ya Rasulullah. Yang pertama, orang yang meminta duit kepadamu, yang menyatakan keluarganya belum makan 3 hari, itu malaikat Israel. Orang yang menyuruh kau menjual untanya, itu malaikat Israfil. Sementara yang membeli unta itu balik, itulah malaikat Jibril. Menggerete Ali bin Abi Thalib. Dia mengujimu. Engkau lulus ujian. Kau berikan kepada mereka ya beberapa dirham. Mereka balas dengan 300 dirham. Gunakanlah duit itu untuk membeli makanan bagi anak-anak. Ketemu dengan malaikat, ketemu. Ada Israel, ada Israfil, ada Jibril. Tapi malaikat pada waktu itu berbentuk yang lain. Yang bisa melihat Jibril dalam bentuk aslinya siapa itu? Saya kalaulah diizinkan nengok malaikat, saya lebih suka
melihat malaikat Ridwan lah. Jangan sampai melihat malaikat Malik pula kita kalau itu masalah. Jadi artinya kita udah tercatat menjadi penghuni neraka itu. Tapi dalam waktu dekat ini janganlah sampai ketemu dengan malaikat Israel pula pencabut nyawa, masalah pula kita. Jadi alam-alam seperti itu ada, cuma dia masuk kepada alam gaib. Maka keberadaan malaikat itu bukan untuk dipikirkan, keberadaan malaikat itu justru untuk diimani. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dalam ayat ini yu'minuna billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu aspek yang harus diimani. Ya. Ada satu lagi makhluk halus juga yang kita kenal dengan jin. Jin seperti yang kita ketahui berasal dari kata-kata jannun. Artinya apa itu? Sama, artinya tertutup juga, cover. Ya. Kalau tadi barzah dinding, ini cover. Ya. This is the cover of my handphone. Ya, cover. Penutup. Ya. Maka orang yang tertutup hatinya disebut dengan kafir. Jadi orang kafir itu bukan jahat itu. Orang kafir itu hatinya tertutup dari menerima keimanan. Ya. Ada orang kafir yang baik. Oh, Sambuah. Siapa di antaranya? Abu Thalib. Abu Thalib itu la ilaha illallah. Ya. Luar biasa. Orang mencaci Nabi, dia memuji Nabi. Orang mau membunuh, dia melindungi. Orang menghinakan, dia meninggikan. Kesalahannya cuma satu aja, apa itu? Kafir. Hatinya tertutup menerima keimanan. Saya kemarin ke Terengganu disuruh ceramah. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur transit ke Terengganu. Ke Kuantan. Turun di Kuantan di Pahang. Dijemput orang terus ke Kemaman. Karena Kemaman itu perbatasan antara Pahang dengan Terengganu. Karena berangkat pagi. Tidak telaki sarapan. Naik Air Asia tentu tidak sarapan. Sampai di bandara keluar dari tempat kita turun naik pindah ke tempat transit. Lewat imigrasi pindah ke tempat transit. Di tempat transit itu ada kafe-kafe. Saya pun beli roti lah, 3 biji roti. Beli coklat untuk minum. Ganti sarapan pagi. Sebab transitnya 4 jam. Saya antri. Rupanya tidak ada lagi pakai cash. Waduh, saya pikir. Duit Malaysia saya di tas. Kalau saya tuh keluar dari antrian panjang itu. Ke tempat duduk balik ngambil. Waduh, cemana ini. Saya coba pakai kirisnya Indonesia, tidak bisa juga. Padahal saya punya kiris Bang Rio Kepri Syariah itu. Punyanya Tengku itu. Tidak bisa juga. Cemana caranya ini saya pikirkan. Saya tengok gitu. Dengan tiba-tiba ada perempuan di belakang saya. Orang Jepang saya tengok. Diambilnya kartunya. Ditapkannya gitu kan. Saya tengok gitu. How to pay saya bilang kan. Macam mana saya mau bayar balik ini kata. That is small matter, no problem katanya. Dia pakai celana pendek, perempuan, cantik pula itu. Itu.
Gimana caranya gitu kan? Mau bayar balik dia apa gitu? Lama saya termenung. Kenal tidak? Kalau yang bayar saya minum itu lubis ya biasalah. Dia adik saya. Ini dia warga negara Jepang. Karena saya tengok paspornya Jepang. Jumpa baru sekali itu. Kita kesulitan mau bayar walaupun cuma 7 ringgit. Dia langsung bayar begitu. Pasti orang kafir saya pikir. Ternyata banyak orang kafir itu yang punya rasa sosial lebih hebat daripada kita. Selesai itu saya pergi, saya bilang terima kasih. Domo, arigato, saya bilang. Dia senyum gitu kan. Dia senyum gitu kan. Dalam hati saya, Allah berikanlah kemudahan. Ya, supaya perempuan ini bisa dapat hidayah. Ini. Entah diaminkan Allah doa saya, entah enggak ya wallahu alam bisawab lah gitu. Banyak orang-orang yang bukan Islam itu yang baik-baik itu banyak. Kesalahannya cuma satu, kafir. Apa itu? Kufrun. Apa itu kufrun? Hatinya belum bisa menerima keimanan. Ya. Jadi jin, jan itu artinya apa namanya? Tertutup. Ya. Maka orang yang tertutup pintu hatinya itu kafir, maka jin itu tidak akan mungkin bisa dilihat. Tidak mungkin itu. Kenapa tidak mungkin dilihat? Karena dia tertutup. Dimensinya berbeda dengan kita. Berbeda. Contohnya semua benda yang berasal dari kata-kata jin, jan, jun itu biasanya tidak bisa dilihat. Apa itu? Jin tidak bisa dilihat. Kalimat yang mirip-mirip dengan jin apa? Yang pertama mungkin yang paling dekat junnah. Junnah artinya itu benteng. Kenapa benteng disebut dengan junnah? Karena dia berasal dari kata-kata jan, jin, junnah. Orang yang di luar benteng itu tidak bisa melihat orang yang di dalam benteng. Karena orang yang di dalam benteng tidak bisa dilihat, alat untuk pendindingnya disebut dengan junnah. Maka ada hadis Nabi menyatakan asyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Orang yang berhasil dalam berpuasa, maka ada benteng dalam jiwanya yang membuat dia kokoh dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Apa lagi? Jannah. Apa arti jannah? Surga. Kenapa surga disebut dengan jannah? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, surga itu ditutupi oleh dahan-dahan kayu rindang. Sehingga dalam hadis sahih dikatakan ada satu pokok kayu di surga yang dahannya itu sangat rimbun. Kalau kita duduk di bawahnya, kita berjalan 100 tahun baru bisa keluar dari bayang-bayang daunnya itu. Berapa luasnya itu? Bagi orang yang suka illegal logging itu bingung itu. Macam mana mau menjualnya itu. Jadi lepas dari bayang-bayang daunnya aja itu menempuh perjalanan 100 tahun. Karena surga itu ditutupi oleh daun-daun kayu rindang, maka disebut dengan jannah. Ya. Ada lagi yang menyatakan bukan, surga itu ditutupi. Kenapa? Sebab sampai sekarang tidak ada orang yang pernah melihat surga. Dan pintunya baru terbuka ketika hari kiamat. Dan tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya sebelum umat Muhammad masuk terlebih dahulu. Ya. Jadi kelebihan kita umat Muhammad, kitalah yang akan merasakan nikmat surga yang pertama.
Tapi kalau kita jahat, kita pula yang dulu merasakan azab api neraka. Jadi ada yang menyatakan begitu. Maka jannah itu bisa diartikan dia ditutupi oleh dahan-dahan kayu yang rindang, bisa diartikan dengan dia belum lagi terlihat sampai sekarang karena mata kita tertutup untuk melihatnya. Jadi jannah, junnah, apalagi janin, bayi yang berada dalam rahim ibunya itu disebut dengan janin. Kenapa? Karena dia tertutup. Fi qararim makin, dia ditutup dalam tempat yang sangat kokoh, itulah rahim. Rahim itu saya kemarin tengok di YouTube itu ya. Tengok orang belajar biologi, saya tengok kan, itu ditutup oleh perut, ditutup lagi oleh lemak macam-macam. Ada satu tempat yang sangat tersembunyi itu. Disitulah namanya rahim. Dan anak-anak kecil yang belum lahir, dia disimpan di situ. Saking tertutupnya, tersembunyinya tidak nampak. Maka disebut dengan janin. Kalau mau dilihat pakai USG. Itu pun bayang-bayangnya itu, tidak akan nampak jelas itu. Jadi janin tidak nampak juga. Apalagi yang artinya jan. Orang gila bahasa Arabnya apa? Majnun, berasal kata-kata jan, majnun. Kenapa orang gila itu disebut dengan majnun? Karena orang gila itu berasal dari kata-kata jan, tertutup. Apanya yang tertutup? Akalnya yang tertutup. Orang gila itu tidak bisa berpikiran secara lurus lagi karena akalnya sudah tertutup. Jadi jin itu juga tidak bisa dilihat. Kapan dia bisa dilihat? Ketika dia menyerupai sesuatu. Dan jin itu bisa menyerupai sesuatu. Yang tidak bisa ditirunya, di copy pastenya, itu cuma wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasul, itu sesungguhnya dia berjumpa dengan Rasul. Karena jin tidak bisa meniru wajah Rasul itu. Cuman kata ahli-ahli agama, pastikan dulu wajah yang dijumpainya itu memang seiris dan seiras dengan apa yang dikatakan oleh sunnah Rasul. Rasul hidungnya mancung, bibirnya begini, alisnya tebal, rambutnya sebahu. Oh, itu ada disebutkan. Ya. Tapi kalau ada orang mimpi jumpa Rasul, tapi bentuk yang ditemuinya seperti boto hijau, itu pasti bukan Rasul itu. Sekarang banyak sekali orang muda ngomong ketemu dengan Rasul. Yang paling banyak di situ adalah orang-orang ahli tarekat yang menyimpang. Tarekat ini banyak yang bagus, tapi banyak yang menyimpang itu. Sehingga kadang-kadang mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Dari mana Bapak tahu Bapak Imam Mahdi? Malam kemarin saya bertemu dengan Rasul dan Rasul menyatakan, aku Rasul yang terakhir dan engkaulah Al-Mahdi. Macam-macam itu. Bahkan ada di kalangan tarekat-tarekat yang salah itu, dalam menentukan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri, orang pakai hisab, orang pakai ru'yah atau dikombinasikan kalau dia melalui mimpi. Maka kadang-kadang lucu, 2 hari dia dulu puasa dari kita. Ada yang 2 hari pula baru berhari raya setelah kita itu. Padahal perhitungan itu tidak akan pernah lebih dari sehari. Ketika ditanya, kenapa belum hari raya lagi? Guru kami belum bermimpi bertemu dengan gurunya. Dan gurunya yang di alam mimpi menyatakan belum lagi mendapat perintah dari Rasulullah. Akan masalah tadi buat itu. Jadi dalam hukum Islam ya mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil. Tapi bagi mereka percaya itu. Bahkan banyak lagi yang sesat ya, seperti film Walid itu. Ya, film bid'ah ya, Walid yang sempat populer di di Indonesia.
Padahal itu merupakan film-film Malaysia itu. Ya. Oh, macam-macam itu. Jadi jin itu juga tidak bisa memberikan, tidak bisa dilihat. Siapa yang pernah melihat jin dalam bentuk aslinya? Rasulullah. Ketika Rasul diberikan Allah izin bertemu dengan induk angkang dari semua jin. Siapa itu? Iblis. Rasul pernah bertemu dengan iblis dalam bentuknya yang asli itu. Kalau kita melihat, wah, nggak akan sanggup kita itu. Dan jin-jin ini perangainya seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak. Bahkan jin yang beriman itu bisa lebih baik daripada manusia. Contoh, dalam surah jin dan dalam beberapa hadis dikatakan, kalau orang baca Quran, jin itu paling suka mendengar itu. Dengarnya diam dia. Bahkan di zaman sahabat, ada sahabat baca Quran, jin berkumpul itu. Jin-jin kafir itu bertanya, apa ini? Kok enak sekali? Apa ini? Kok bagus sekali? Jin Islam bilang, itulah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kami sudah beriman, bagaimana dengan kalian? Hanya karena mendengar orang membaca Al-Quran, maka berduyun-duyun jin masuk Islam. Kita hari-hari dengar baca Quran, tapi tidak Islam-Islam juga kita lagi kan. Begitu pula hebatnya jin itu. Tapi dia juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tercela. Maka banyak para dukun-dukun yang mempergunakan jin sebagai mediator dalam pengobatan. Biasanya kalau itu menggunakan jasa jin, pakai, kalau bahasa Minangnya dulu, pakai saripati. Kalau bahasa kitanya apa biasanya itu? Ada syarat-syarat tertentu itu. Sesajian, betul. Yang lain apa kalau kita itu? Bahasa Melayunya apa itu? Kalau bahasa Minang saripati itu. Dari mulai sebiji garam, bisa macam-macam itu. Makanya kalau dulu kita belajar besilat itu aneh-aneh itu. Kain genggam, kain kapan segenggam, ya. Cermin, apalagi cermin, ada pisau, ada kemayan putih, siriah, macam-macam lah itu. Untuk apa itu wallahu alam. Kalau kita tanya sama guru, jawabannya cuma satu. Zaman saisuk candu itu syaratnya. Wah itu. Sebenarnya itu ada unsur-unsur jin di situ. Sebagai apa namanya? Sebagai syarat. Makanya ada orang yang bisa besilat sambil tidur, ada yang bisa betikam dalam kain sarung, macam-macam itu. Kalau berobat juga demikian. Kalau sedikit masalahnya kasih garam sajalah. Tapi kalau berat itu bisa kadang-kadang sampai menyembelih kerbau itu syaratnya itu. Ada emas, ada macam-macam itu. Kalau bersyarat-syarat seperti itu, biasanya ada unsur jin yang dijadikan mediasi dalam pengobatan. Itu harus hati-hati. Meminta-minta tolong kepada jin ini harus hati-hati. Ada orang bilang, waduh Ustadz, yang menolong kami itu jin Islam. Pertanyaannya, dari mana kita tahu jin itu Islam? Ada di antara bapak-bapak yang pernah melihat KTP-nya? Oh, dia pandai baca Quran. Oh, di dunia sekarang orang kafir pun lebih hebat baca Quran dari orang beriman. Di Umri itu, orang-orang Kristen itu nilai agama Islamnya lebih tinggi dari orang kita. Semua bisa dijawabnya, coba pikir. Ada Profesor Nazir cerita dengan saya, dia ngasih mata kuliah Al-Islam itu. Dijawabnya semua Ustaz. Terpaksa kita kasih A katanya. Yang orang kita meleli juga menjawab gimana caranya. Jadi orang yang kafir saja tahu tentang Islam melebihi kita.
Jadi berobat dengan dunia yang remang-remang ini ya harus dihindari. Andai kata mau mengobat yang seperti itu, Islam memiliki satu cara yang kita sebut dengan ruqyah itu. Kalau tidak ya akhirnya meminta-minta tolong itu. Saya pernah terkejut itu, ada kawan kerja di satu instansi di Jakarta itu, instansi pusat itu. Apa katanya? Saidul Amin katanya. Anda jangan terkejut, semakin maju orang itu semakin percaya kepada yang mistik-mistik. Di kantor kami, jangankan untuk jadi dirjen, untuk jadi direktur, untuk eselon 3 aja kedukun orang katanya. Kedukun. Dukun itu bahasa lainnya kan orang pintar. Yang datang kepada orang pintar siapa itu? Tentu orang bodoh kan. Oh percaya sekali. Kok bisa-bisa? Itu yang pertolongan jin itu kan. Kalau di kampungnya Ano Daniel itu di Kubang Putih tapi di atas lagi di Badorai namanya. Itu ada dukun dulu yang wah ngeri. Kalau untuk berobat macam-macam itu syaratnya apa kalau bahasa kita ciri basi macam-macam itu. Itu dipanggil-panggil apa itu? Dipanggil-panggil penunggu Gunung Merapi, Gunung Singgalang untuk menolong itu kan. Tangan Banamo si ganja era rata di Turi Panji Putih, setitik tinggal di bumi, setitik tinggal di langit, setitik tinggal di tangan aku. Hei si Kalamawi, si Untuang sudah, si Antak tanah, si Cabiak kapan, payahlah kau den Surah den Serayu, masuklah ke dalam Tengku Irawan. Tengku Irawan pun lah payah lah di mana. Ya, itu apa namanya? Meminta-minta gitu. Maka dalam Islam untuk mengantisipasi hal itu kita disuruh setiap mau tidur sebaiknya membaca ayat 3 kul itu. Kul a'udzu kul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ditutup dengan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi yang lucunya di ayat ini min syarrin nafas, tukang sihir itu biasanya perempuan dulu ya. Ternyata dukun yang paling hebat itu memang perempuan. Saya selalu tengok apa itu ya, tengok ada dukun hebat di Cirebon itu, kalau di YouTube sering keluar itu Ujang Bustami itu pernah bertanding dengan tukang-tukang sihir yang dia kalah dengan yang perempuan itu. Saya pikir hanya di dunia timur saja, ternyata di dunia barat pun tukang sihir itu perempuan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak percaya, film-film barat tukang sihir itu dilambangkan dengan siapa? Nenek-nenek pakai sapu pula dia terbang itu. Pakai sapu itu terbang. Maka saya tanya itu dengan dukun-dukun hebat, kenapa perempuan itu paling hebat jadi dukun? Oh ya Ustaz, karena ada sesuatu yang tidak dimiliki laki-laki, yang dimiliki oleh perempuan, dan itu merupakan bahan sihir yang paling hebat. Saya tanya apa? Darah haid. Kalau kajinya udah sampai ke situ tentu nggak sampai ilmu kita lagi kan. Kalau itu yang digunakan sebagai alat sihir, nggak ada orang yang bisa mengalahkan itu. Terkecuali Allah lah. Kalau Allah apa yang tidak apakan itu.
Maka itu yang tidak dimiliki laki-laki itu. Dan itu yang paling kotor. Dan itulah puncak dari segala sihir itu. Dan proses pelaksanaan sihir itu kan menjelang subuh itu. Ternyata orang bisa kena sihir ketika dia terlena. Agar kita tidak terlena, sebelum tidur baca doa. Bangun tidur baca doa. Sehingga ketika kita baca 3 qul tadi sebelum tidur, maka ketika kita tidur kita berada dalam perlindungan Allah. Kalau sudah berada dalam perlindungan Allah, mana mungkin makhluk bisa mengalahkan Allah. Sebab semua makhluk ciptaan Allah. Sehebat apapun jin, dia juga itu merupakan ciptaan Allah. Jadi di dunia ini, sebanyak orang yang suka kepada kita, sebanyak itu pula yang benci. Kalau orang yang benci sudah benci, semua bisa dilakukannya. Baik yang kasar maupun yang halus. Kalau kita meminta tolong kepada jin, adu kuat. Tapi kita harus meminta tolong kepada pencipta segala jin. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hidup dan kehidupan ini, wasta'inu bis sabri was-shalah. Kalau meminta tolong pun, meminta tolonglah dengan cara yang sabar dan hanya meminta tolong kepada Allah. Sebaik-baik tempat meminta tolong itu adalah bis-shalah, ketika kita sedang melaksanakan sholat. Gantungkan pengharapan kepada Allah. Kalau menggantungkan pengharapan kepada makhluk, siap-siaplah kita akan kecewa. Berapa banyaknya orang yang menolong orang, tapi ketika dia minta tolong kepada orang itu, tidak bisa ditolong. Sebab kadang-kadang binatang itu lebih mulia dari manusia. Kucing kita kasih makan selama seminggu, dia ingat bertahun-tahun. Berapa banyaknya manusia yang kita tolong bertahun-tahun, lupa hanya dalam beberapa hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.